Halo, ada Abang Tama juga. Kakak Eva ditunggu on cam-nya. Wih, ada Abang Ade ini ya, ada Bang Khairi, ada Bang Mas Dipa nih. Manggilnya Mas ya kayaknya. Oke, ada Bang Krisna juga. Apa aja Welcome Kakak boleh. Jinda. Halo. Hai, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coach mulai ya. Welcome. Eh, Coach Lucky di sini, Coach Lucky panggil teman-teman semua Aspira Friends ya. Jadi di Aspiragen ini di Rumpun Asa sekarang punya kegiatan. Ada yang kenal public speaking, ada yang kenal apa namanya kelas growth center ya. Kalau teman-teman tahu dari orang tua, eh jam 2 ya nak, ikut kelas dengan Coach Lucky, kelas apa? Boleh dong, tolong sambil diketik-ketik di chat, kita mau ngapain sih sekarang ya di kelas yang namanya Be Unique, Let's Speak itu mau ngapain? Karena hari ini adalah satu dari 12 materi ya. Setiap satu kali dalam 2 minggu itu kita bertemu online. Tapi kita punya grup WhatsApp ya. Kalian boleh join di situ atau lewat handphone orang tua kalian boleh. Tapi kita pengen ngumpul nih. Ini adalah tempat di mana kalau pernah dengar teman-teman ada we listen and we don't judge gitu ya. Nah, ini grup support buat teman-teman keren di bidang teman-teman ya. Ada yang jago cooking, ada yang painting, ada yang basket, ada yang jago jualan, ada yang atlet. Wah, pokoknya semua bidang akan disupport di sini dan teman-teman akan bertumbuh bukan hanya di bidang teman-teman, tapi juga di sini namanya em, confident ya dalam bercerita. Sebenarnya kalian tuh punya misi apa, punya potensi, punya kegiatan apa sih setiap harinya. Nanti pelan-pelan akan ada tugas-tugas yang tugas mingguan ya buat nemenin teman-teman semakin pede, semakin sadar akan keunikan diri, semakin kompeten dan confident. Oke, kita mulai aja ya materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang belum on cam dong. Kita di sini kelas aktif dan nanti semoga dalam 20 menit materinya selesai, terus kita bergantian kenalan ya. Oke, nah sambil diketik di chat, teman-teman apa sih harapannya ikut kelas hari ini? Pengen jago ngomong, pengen bisa menuangkan pikiran, pengen ketemu teman, pengen cerita tentang kegiatan, pengen apa ya? Boleh ditulis di chat ya, karena ini kelas aktif dan semua nanti punya kesempatan buat berkenalan. Oke, kenalan dulu sedikit ya, kenalkan. Teman-teman boleh panggil aku dengan Coach Lucky ya. Coach, kenapa Coach Lucky ya? Tadi di grup aku sudah cerita bahwa kita perlu setidaknya 3 orang, tiga tiga supporter nih di hidup kita biar kita tumbuh keren ya. Yang pertama namanya guru. Ini bisa guru di sekolah, guru di rumah, maksudnya orang tua ya. Siapapun orang-orang yang berbagi ilmu ke kita ya. Yang kedua adalah mentor. Misalnya kita di basket, siapa sih di bidang basket itu yang we look up to ya? Contohnya misalnya kalau saya Coach Lucky pribadi suka banget sama Michael Jordan, almarhum Kobe Bryant gitu ya. Wah, itu banyak banget disiplin habit ya. Ini ada Felix di sini pebasket kita. Kenal siapa? Nah, apakah MVP dari Indonesia atau bahkan di luar negeri gitu ya? Nah, di bidang lain juga begitu. Ada yang bidangnya skateboarding, ada yang bidangnya sejarah, ya. Apa nih, ya? Coach Lucky pengen denger nih. Kalian mungkin dengan lingkungan keluarga, pertemanan, dan tontonan gitu ya, apa yang kalian serap tuh bisa jadi Coach Lucky nggak paham, ya. Nggak apa-apa. Tapi itu tadi yang bisa mendukung kita pertama guru, ya. Yang kedua adalah mentor, orang yang sudah sukses di bidang kita duluan. Nah, yang ketiga adalah coach. Nah, di sini Coach Lucky maju untuk bantu teman-teman semua semakin berkarakter ya, yang tadi ya, semakin conscious, semakin kompeten, semakin confident di bidang teman-teman. Karena apa? Alhamdulillah, Coach Lucky usianya sudah cukup nih untuk berbagi dan menemani. Dan tugasnya coach apa? Tugasnya coach itu merapikan isi kepala kalian dan
your purity, your heart purity gitu ya, apa namanya, semangat gitu ya, menjaga emosi kalian. Jadi ada 4 hal nanti yang dijaga. Isi pikiran setiap hari itu bisa kusut kalau kita nggak punya agenda, nggak punya tujuan. Isi hati yang sering kali terganggu sama omongan orang, orang yang membandingkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian belief system atau keyakinan kita bisa dari agama, bisa dari mungkin omongan orang yang nggak enak dan kondisi ekonomi dunia yang perang atau menakutkan bagi kalian gitu ya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran atau perasaan emosi yang kalian selain wajib tanya ke orang tua, bisa ngobrol di grup support ini, gitu ya. Jadi Coach Lucky tugasnya itu. Jadi temenin kalian untuk merapikan isi hati dan pikiran sehingga kalian makin pede, makin bertumbuh di bidang kalian, makin berkontribusi dan punya banyak teman dan em, memberi dampak baik. Itu tujuan kita ya. Jadi kita bukan cuma pengen terkenal, kita ingin dikenal luas dan berdampak baik, insya Allah. Oke? Setuju nggak nih ya? Boleh ketik lagi. Setuju? Nggak paham? Nggak tahu? Boleh, silahkan. Ketik di chat. Pokoknya apapun boleh ketik di chat ya. Kita pengen sama-sama aktif. Bukan aku nggak mau jadi guru, nggak mau jadi presenter yang menyampaikan. Aku mau komunikasinya 2 arah dan bisa mensupport tumbuh kembang teman-teman. Oke. Next, kenalan sedikit ya, Coach Lucky senang banget jualan gitu ya. Em, senang juga bicara, makanya kalau teman-teman taunya ini kelas public speaking, kelas ngomong, Alhamdulillah insya Allah Coach Lucky bisa temenin teman-teman buat bercerita tentang bidangnya teman-teman, tentang pengalaman, keingintahuan teman-teman di bidang teman-teman, itu gimana sih untuk menyampaikannya ke publik, ke depan orang. Insya Allah Coach Lucky berpengalaman untuk menemani teman-teman semua. Juga Coach Lucky em, jago jualan dan insya Allah dan memang ada bisnis gitu ya buat teman-teman yang intinya di setiap apapun bidang kita kita perlu bisa membawa diri dan kita memberi value. Sebenarnya esensi dari jualan itu adalah kita menawarkan mulai dari menceritakan dan memberi solusi gitu. Nah, nanti di kelas ini kita akan sama-sama belajar. Nah, ini sedikit aja ya kalau secara jago jualan, Coach Lucky senang jualan deh pokoknya gitu ya. Nah, jadi aspiragen, apa sih aspiragen? Kalau rumpun asa mungkin teman-teman kenal ya. Ada yang belum kenal belum nih sama rumpun asa? Di chat bisa diketik-ketik. Aku kenal rumpun asa. Aku aktif di rumpun asa gitu ya. Kalau aspiragen ini temannya rumpun asa, di mana fokusnya adalah menemani anak-anak sampai bapak ibu yang bersiap pensiun itu semangat di hidup, karir, dan bisnisnya. Terus bertumbuh sesuai dengan jalur rezeki dan potensinya. Ya, misinya apa? Misinya adalah membantu 10.000 pelajar angkatan kerja dan perintis bisnis itu yang tadi tuh sadar dengan keunikan diri, kompeten ya mengambil sertifikasi gitu ya, sampai confident dalam berbagi ya. Oke, nah aku mau baca dulu di chat sambil yang masih bocor suaranya. Izin aku tutup ya. Oke, Kakak Kaira, welcome. Ya, oh sorry. Nih, teman-teman, Coach Uli mau tanya nih ya, siapa yang pengen pede di bidangnya? Pengen keren atau mungkin sekarang merasa aku belum apa-apa lah, aku kayaknya nggak hebat-hebat banget lah. Ada mungkin kita merasa kok hidungku begini, rambutku begini gitu ya, kok rumahku sederhana begini ya, kurang ini kurang itu. Nah, siapa pertanyaannya adalah siapa yang pengen semangat ya, bangun tidur bukanku terus bingung tapi bangun tidurku terus semangat pede ya. Boleh tulis di chat, saya pengen pede atau saya mau eh, saya boleh ya. Siapa yang pengen confident dan mengatasi rasa malas, rasa takut, bosan, sedih, bengong, bingung, kecewa, bahkan marah. Emosi-emosi negatif ini bukan dihindari, bukan tidak boleh dirasakan, tapi perlu dikenali dan kita mau berpindah. Setuju nggak? Ya, coba aku mau lihat. Harmoni kok bisa sih bikin kayak begitu lucu banget. Wah, Krisna juga. Tapi ngomong-ngomong suara Coach Lucky cukup jelas kan ya?
Cukup, Kak. Oke, thank you. Soalnya yang sebelumnya suaranya katanya mendem. Belajar public speaking karena semua nabi, semua habi butuh public speaking. Semua hobi ya, semua kegiatan. Oke, Coach, mantap. Harapanku semoga ilmuku bertambah, public speakingku makin jago. Karena aku pendongeng. Wow, wow, oke, oke, oke. Siap. Halo Kak Jingga. Lumayan paham, kenal saya. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you. Sip, ya. Jadi kita setuju ya, kita pengen jadi pribadi yang pede, tapi bukan sombong, bukan juga kita nggak mau dibandingkan dengan orang lain. Tentu kita juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Kita tidak perlu menilai orang lain bagaimana, tapi kita mau fokus dengan apa yang kita mau koreksi, yaitu 4 hal. 4 hal itu Berat kecil. 4 hal itu adalah pikiran kita, isi hati kita, keyakinan kita, dan action kita. Ya, ini 4 hal yang kita mesti take care sebelum kita pede atau bersaing di luar sana. Ya, nanti makanya kita mau sederhanakan, kita mau saling dukung, tapi pondasinya benar gitu ya, bukan omon-omon. Waduh, apa itu omon-omon? Nah, pede, kalau bicara pede, ternyata teman-teman ya, bayangin ada 2 anak, 2 anak ya, dia katanya pengen jago taekwondo, jujitsu gitu ya. Tapi yang satu em, ya cuma nonton-nonton YouTube aja. Oh kayak begini taekwondo. Oh ya begini begini begini. Oke lah gampang lah. Terus tiba-tiba ada kompetisi ya kan. Kemudian temennya yang satu lagi setiap hari dia berlatih di dojo gitu ya di area khusus gitu dia berlatih. Oh ini teknik nuncinya. Oh ini teknik nonjoknya dan sebagainya. Kira-kira yang A tadi hanya menonton gitu ya, hanya tahu, oh ya tahu tahu ini jujitsu dari Brazil and the blah, tapi yang satu berlatih, mana yang A atau yang B yang akan menang di pertandingan itu? Boleh dong ditulis di chat. A, B, A, B, A, B, yang mana nih? A atau B? Mana nih kalau kita bicara PD, confident, dan berpotensi menang, mendapatkan semua peluang kebaikan di kehidupan. Aku mau jadi PD, yes. Kecewa, berat. Oke, coba dong tulis di chat teman-teman ya. Yang tadi bakalan menang itu dia yang nonton aja atau dia yang praktek bahkan mungkin 1 jam bahkan 8 jam per hari untuk dia menguasai teknik-teknik jujitsunya. Yang mana? Yang A atau yang B? B yang praktek, yang praktek, yang praktek. Oke, nah jadi bicara PD, confident itu bukan teori, bukan cuman sekedar saya keren, saya cantik, saya ganteng, orang tua saya banyak uang gitu ya, atau ya pokoknya saya pasti lebih hebat dari yang lainnya gitu ya, memiliki kesombongan gitu ya, atau pernah juara tapi tidak berlatih ya. Kita pengen confident dengan apa? Dengan membangun kesadaran dan kompetensi berlatih tadi ya. Jadi rumusnya 3C nih. Nah, ini kalau teman-teman mau screenshot, ini jadi formula buat teman-teman insya Allah selamat dunia akhirat ya. Maksudnya buat kita confident nanti ya, buat kita hebat sama-sama. Yang praktek, oke B. Sebenarnya sih kalau B, kita jadi tahu hal baru. Oke, harmoni betul. Yes, jadi kita tetap perlu punya target dan tetap perlu praktek. Nice. Oke, good, lanjut. Jadi, buat kita confident ya teman-teman, Coach mau sampaikan ada nggak yang pernah dengar ini? Ya, siapa yang bangun tidur rasanya lemas, ya, terus mungkin ada yang sekolah, ada yang homeschool, tapi tetap aja lemas. Mau liburan, mau sekolah, mau homeschool, tetap aja lemas. Nah, ini Coach ingin kenalkan, ada yang namanya, apakah, coba kamu jawab di chat, apakah kamu, hidupmu itu sudah dipenuhi dengan kekuatan atau power atau masih di lingkungan tekanan atau force.
Apakah itu ya? Ini bisa kita rasakan setiap kali kita merasa tadi ya, merasa sakit hati, sedih, nggak peduli, takut, marah, atau bahkan bangga. Kebanggaan ini mesti hati-hati karena dia di antara power and force. Nah, kita mau bertumbuh ke area power nih, teman-teman. Nah, latihannya apa? Latihannya adalah kita punya kekuatan, punya keyakinan bahwa kita juga bisa. Orang lain bisa hebat, bisa berbuat kebaikan, kita juga bisa. Karena Allah Maha Adil dan kita juga terlahir dengan potensi masing-masing. We just need to discover and put that into action. Oke? Setuju ya? Jadi kita mau fokus ke atas nih. Kalau teman-teman mau screenshot atau mau tulis di buku teman-teman, teman-teman bisa tulis di pertemuan pertama, kita belajar tentang karakter 3C, ya tadi, conscious, competent, and confident, dan kita mau jadi pribadi yang bertenaga, yang power. Pribadi bertenaga itu adalah pribadi-pribadi yang dari 200 ke atas nih, friends. Ya, yang berani, yang netral dalam arti senang tidak berlebihan, sedih tidak berlebihan, boleh, boleh secukupnya. Ya, kemudian kita senang membantu, ya. Terus kita menerima apa yang ada di hidup kita punya alasan dalam berkegiatan, dalam mengisi hari. Jadi tidak apathy, tidak ignore gitu ya, tidak ignore, tidak apatis. Apatis itu nggak mau tahu gitu ya. Tapi kita bersyukur dan memberikan cinta ya untuk ya power, memberikan cinta dalam kegiatan kita tuh penuh niatan. Inama'a diniat. Jadi kegiatan kita itu dengan niatan baik ya. Kita mau fokus ke situ sampai nantinya kita mengalami kedamaian di hati. Orang mau bilang kita apa, tapi kita punya misi fokus untuk memberi manfaat. Ya, nah ini ada dua istilah ya. Semoga teman-teman sudah ada di kondisi netral ke atas, gitu ya. Siap dengan teman-teman hadir di siang hari ini di saat orang lain tertidur, gitu ya, atau mungkin mungkin masih di perjalanan. Makanya ini nanti ada rekamannya buat bisa diulang sama teman-teman yang nggak hadir, gitu ya. Oke, nah kita semua pengen pede, pengen confident, dan tentunya pengen punya kebebasan kesuksesan ya di hari ya sekarang sampai nanti besar gitu kan ya. Nah ini ada contoh-contoh, salah satunya yang coach mau kasih catatan, jangan sampai kita tidak mengenal diri kita ya. Sekarang coach uji dulu nih ya, siapa yang tahu em, apakah kalian punya alergi penyakit atau tidak? Ya, ini harus tahu nih ya. Apakah kalian punya alergi penyakit atau tidak? Boleh tulis di chat. Kemudian jika iya alergi apa? Ya, iya misalnya alergi berarti iya alergi udang. Iya, koma udang. Tidak, tidak, gitu ya. Kemudian sebutkan makanan kesukaan kalian. Jadi dua hal, dua pertanyaan. Silahkan dijawab. Halo Krisna, wah nggak pernah peace, berisik mulu. Yes, sebenarnya kondisi peaceful itu meskipun di tengah dunia yang berisik, mohon maaf, bahkan berperang, ya kita tetap bisa memberi kebaikan. Karena apa? Karena kita nanti perlahan akan merapikan empat hal tadi sehingga punya misi. Nanti kita akan belajar ya. Punya, nggak tahu alergi, alergi dingin, wih alergi. Nggak tahu sampai sekarang aku alergi apa. Oke. Antara, oke, aku alergi debu, nggak tahu. Ya, jadi nggak semua orang punya alergi. Jadi teman-teman bisa jawab tidak ada, betul. Seperti Amira, tidak ada alergi. Ya, dengan kondisi kalian tidak pernah terganggu. Seperti anak Coach Lucky,
tidak tes alergi, tapi setiap kali pergantian musim, bersinnya itu tidak cukup satu kali. Atau kotor ya ke rumah yang berdebu, itu dia bersinnya bisa hocim, 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 hocim. Lebih dari 5 kali. Dan dokter bilang itu ada alergi, ada trigger. Tapi tes alergi itu memang nggak mudah, nggak murah. Jadi kami selama belum terlalu mengganggu nggak lakukan tes nih. Nah, oke, thank you ya teman-teman. Nah, sekarang ini dia nih materi kita untuk berlatih menjadi makin pede tadi dengan sebelumnya mengenal diri dan makin kompeten di bidang kita ya. Jadi akan ada 12 materi ya, mulai dari mengenal diri, kemudian nanti kita akan belajar growth mindset ya, kemudian tentang leadership, nanti ada time management, bagaimana sih setiap hari dari bangun sampai tidur tuh kalian waktunya bagaimana. Dan bagaimana waktu yang ideal sehingga tubuh kalian itu yang di dalam dan luar itu tumbuh optimal, ya, jauh dari penyakit, bisa mencapai ketinggian yang optimal, kemudian makin keren, ya, kalau perempuan-perempuan tuh, yang cewek-cewek tuh makin glowing, ya, yang laki-laki tuh makin makin keren gitu ya, sampai nanti bagaimana caranya kita berkenalan, bagaimana caranya kita nanti coach kasih tugas, harus tersenyum sama orang baru sampai berkenalan, dan tentunya bercerita ya, bercerita ini nanti tugasnya dalam bentuk konten ya. Kontennya bisa dibikin publik, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah punya media sosial diizinkan orang tua, atau kontennya nanti dibikin private tapi bisa share link submit tugasnya ya. Bagi teman-teman yang mengerjakan tugas di setiap minggunya ini, nanti akan ada sertifikasi yang menyatakan bahwa teman-teman nih ya sudah tersertifikasi um, confident ya, punya karakter conscious, kompeten, dan confident dari Aspirage. Oke? Nah, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau apa namanya ketik di chat juga. Nggak ada alergi. Mau makan ricis dan pagi sore. Wih, wah, oke oke oke. Alergi obat, kok bisa? Ya bagus dong, jangan dimakan obatnya. Aku sampai peace. Wah, Kaira, alhamdulillah, insya Allah. Belum ada. 3C itu apa? Pertanyaan dari Taifan. Ada yang bisa bantu jawab nggak? 3C itu apa? Ada yang mau raise hand, bantuin Coach Lucky jawab. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin Abang Felix nih sudah pernah ikut sebelumnya. Karakter 3C yang akan dilatih di sini itu karakter apa sih? Adakah yang mau on mic, open mic? Friends, ada yang tanya nih. Taifan. Taifan laki-laki atau perempuan? Ayo on cam dong, bro. Bro, sis. Kakak Aileen, Aileen. Oke ya, Coach bantu ya. Jadi karakter 3C itu, friends, ini loh. Karakter yang anak-anak yang tidak lagi. Nah, ini tadi ya. Em, dalam masa pertumbuhan dari anak-anak, bahkan Coach Lucky bantu orang-orang yang bekerja di kantoran, yang dia sudah punya pekerjaan aja males. Dia sudah dapat kepercayaan aja dia di kantor, bahkan dapat makan siang, itu mereka nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur. Dan itu terjadi, bukan hanya di Indonesia ya. Nah, ini kan menyedihkan sekali gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjawab rasa malas, takut, bosan itu bukan bukan satu hal yang tabu, bukan satu hal yang negatif, bukan. Ini perasaan yang tidak dikelola. Bagaimana mengelolanya sehingga kita optimis dan percaya diri? Ya, artinya kita mesti bangun kesadaran. Kenapa kita bekerja di sini? Oh, karena dengan bekerja saya mendapat penghasilan. Artinya kita harus bersyukur, ya kan? Akhirnya tadi apa namanya emosi-emosi pemikiran yang
apa namanya mengganggu ya. Kita nggak perlu bilang negatif lah. Mengganggu kita nggak fokus, nggak pede, itu terobati, tersolusikan, bikin kita lebih fokus dan confident lagi. Karena apa? Karena kita perlu pekerjaannya. Karena kita perlu mengisi harinya. Dan esensi dari kehidupan itu adalah bukan hebat-hebatan, bukan banyak-banyakan, tapi apakah kita mengisi hari itu dengan manfaat. Jadi, apakah kita berkontribusi gitu ya dan menjadikan diri kita atau orang di sekitar kita lebih baik. Nah, ini ada consciousness yang perlu dilatih. Kalau kompetensi ya di kantor, di basket, di ice skating, di masak, ibu rumah tangga bahkan ya. Gimana bisa kompeten? Ya artinya dia bisa deliver, dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang pebasket kalau shoot belum tentu masuk kalau dia setiap kali shoot masuk. Atau ada orang yang sukses di depan kita mensertifikasi kita dan bilang bahwa oh ini teman kita eh, apa namanya Angel misalnya. Angel ini dia bisa bikin aplikasi, dia bisa bikin website gitu ya. Itu kompetensi ya. Sehingga kita semakin confident lagi. Nah, ini dia 3C nih teman-teman ya. Conscious, competent, dan confident, modal untuk kita di setiap bidang kita masing-masing gitu ya. Nah, materinya udah mau selesai nih. Teman-teman bersiap ya buat berkenalan nama dan hobinya teman-teman apa ya untuk pertemuan kali ini. Cita-cita jadi penjahat. Waduh. Nah, kalau di Aspiragen, kita nggak ada waktu nih buat eh, mengomentari atau berkata yang seperti ini. Yuk, Krisna, yuk dikoreksi lagi ya. Em, Kayaknya it's inappropriate ya in this group ya. Jadi kamu boleh bercerita kamu punya masalah apa, tapi kita tidak pernah berniat jahat, apalagi jadi penjahat. Kita ingin jadi pribadi yang memberi value ya. Oke, Kakak Aileen betul. Kompeten. Nggak tahu cita-citaku apa. Yes, nanti dibantu dengan membangun consciousness dulu, baru nanti kita menetapkan tujuan. Oke, next ya. Nah, ini coach mau bilang, menurut teman-teman, setuju nggak kalau ada yang bilang setiap anak istimewa? Nah, masih adakah di antara teman-teman yang merasa, karena gini, karena teman-teman mesti, mungkin Coach Lucky cerita sedikit ya. Coach Lucky lahir di keluarga yang eh, waktu Coach Lucky masih dalam kandungan, Coach Lucky nggak punya ayah. Bukan meninggal, tapi Coach Lucky punya ayah tidak bertanggung jawab. Jadi Coach Lucky lahir tanpa ayah nih. Nah, mau ngalah-ngalahin Nabi Isa nih ya. Lahir tanpa ayah dengan ibu yang tidak siap dewasa. Tidak punya pekerjaan, tidak punya kompetensi, dan kurang pede. Akhirnya Coach Lucky bertumbuh dari rumah ke rumah keluarga besar. Om, tante Coach Lucky. Ya, jadi ketika kita merasa kurang, ketika kita fokusnya dikurang, itu yang akan bertumbuh. Tapi alhamdulillahnya, Coach Lucky dalam lindungan Allah, ya, meskipun tinggalnya berpindah-pindah, bahkan dibiayai oleh tetangga, Coach Lucky berhasil sampai kuliah itu menjaga prestasi dan terus berkontribusi aktif di kepanitiaan. Sampai akhirnya lulus kuliah itu Coach Lucky langsung diterima di perusahaan multinasional Amerika. Terbaik nomor 2 di Indonesia. Nah, sampai dari situ tuh seperti ada panggilan Coach Lucky kok kayaknya enak kerja di sini gitu ya, tapi ada yang kurang. Akhirnya Coach Lucky jadi pebisnis dari situ, jadi konsultan, jadi pebisnis seperti itu. Kenapa? Itu karena alhamdulillah Coach Lucky fokus di berkontribusi. Nasib kita masa depan bukan ditentukan dari sekarang bagaimana atau masa lalu kita bagaimana, tapi dari bagaimana kita mengelola 4 hal. Ya, mengelola keyakinan kita, mengelola pikiran kita, mengelola emosi kita, dan yang terakhir, action setiap harinya tuh ngerjain apa. Gitu. Nah, ini 4 hal yang nanti kita akan sama-sama
makin sadar, ya, mindful, membangun kesadaran. Ini kalau kakak Jinda, kakak Amira mungkin udah paham. Kakak Felix gitu ya, bagaimana kita membangun kesadaran, kita mau berperan di mana. Kita nggak bisa dapetin atau menguasai semua ilmu di dunia, sekarang sudah ada Google. Artinya kita nggak perlu menguasai itu. Kita fokus aja di satu hal, ya, di bidang kita, dan kita tahu kita tuh membantu siapa. Yang jago naik sepeda aja, sekarang udah bisa jadi pelatih naik sepeda. Dari hal-hal sederhana itu bisa jadi spesialis. Artinya di sini Coach Lucky mau nemenin teman-teman untuk punya keyakinan bahwa setiap dari kalian itu istimewa. Oke, nah yang belum setuju atau punya ketakutan boleh tulis di chat. Oke, nggak ini cuma gabut. Oke, ya hobiku selling produk. Wow, Masya Allah. Oke, Kak Suki sambil baca di chat, ya. Ini ada satu keyakinan yang hari ini Coach Suki akan ceritakan bahwa setiap dari kita itu istimewa dan membawa potensi serta rezeki yang Allah kasih. Allah yang maha adil loh, ya, yang maha keren, yang maha pengasih, maha penyayang, yang meniupkan ruhnya kepada kalian semua. Ya, oke, apa hobi masing-masing? Ya, boleh punya banyak cita-cita, tapi fokus satu dulu, fokus satu hebat. Oke, next, ya. Tapi kenapa? Coba lihat sekitar teman-teman, atau mungkin kita juga pernah ada di posisi itu. Kenapa kok nggak semua semangat, semangat mengisi hari, semangat jadi hebat, gitu? Nggak usah ngumpet. Sorry. Oke, kenapa? Nah, jangan-jangan begini nih. Nah, ya, mungkin nggak kita ada di lingkungan yang belum mempersilahkan kita untuk kita showcase atau menunjukkan kebisaan kita. Ya, mungkin ya buat beberapa teman-teman di lingkungan atau sekolah misalnya gitu ya. Em, ini ada contohnya gitu ya. Katanya for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree gitu ya. Wah, monyetnya di sini sudah ketawa-ketawa aja, tapi yang lain, bagaimana, gitu ya. Artinya teman-teman ya, kalau kita punya mindset atau keyakinan bahwa kita istimewa dan kita berhadapan sama lingkungan yang menguji kita akan satu hal yang belum tentu kita bisa, apakah itu yang dinamakan keadilan? Nah, solusinya gimana? Solusinya kita mesti PR kita adalah mengenal dulu nih diri kita. Potensi apa yang Allah kasih, apa yang kita suka, apa yang kita struggle with atau berjuang atau nggak mudah kita lakukan, bahkan punya alergi ya, alergi udang ya, jangan makan udang kecuali kalau memang ingin melatih ya, harus siap badannya bengkak, 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 bengkak terus sampai nantinya dia kebal mungkin ya. Nah, di sini nih tempatnya di grup Aspiragen ini bersama Aspiragen dan Rumpun Asa ini nih teman-teman mengenal diri untuk bisa bercerita, untuk bisa memperkenalkan kebisaan, bisa showcase apa yang kalian lakukan, gitu ya. Kalau dimungkinkan nanti punya media sosial untuk bangun portofolio sendiri atau izin ke orang tua untuk diupload gitu ya. Untuk teman-teman bersemangat nih mengisi hari minimal satu hari ada satu cerita. Ya, one day one story. Oke, next. Nah, siapa ini yang kenal Babah Einstein ya? Einstein aja seorang fisikawan ya, bukan tukang omon-omon ya, punya punya teori dan bisa diuji gitu ya. Beliau beliau bilang begini, everybody is a genius, ya. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, ya, semua orang itu jenius. Tapi kalau kita nih ikan, terus atau kita bilang teman kita, kamu mah nggak keren nggak jago terus kita denger gitu, kita, oh iya sih aku nggak keren, nggak bisa basket, nggak bisa cheer, matematikaku kurang dan sebagainya, kita percaya.
omongan itu, padahal kita bukan bukan ikan gitu loh. Nah, kita percaya sama omongan orang lain yang bilang kita stupid, sorry to say, gitu ya. Padahal kita belum mengenal diri kita. So, tugas kita adalah mengenal diri kita, ya, seperti Kakak Jingga. Aku juga menikmati sekali karya-karya Kakak Jingga kemarin juga pada saat Festival Rumpun Asa itu, ya, yang mengangkat apa sih Kak? Itu tentang war atau Palestina juga kan ya, itu keren banget ya. Itu bagaimana secara visual, secara karya teman-teman menuangkan isi hati dan pikiran ya. Nah, itu yang kita harus ceritakan ke dunia, apa yang kita bisa. Oke, ya. Intinya kita mau sama-sama mengenali cara kerja otak dan hati kalian itu apa. Yang tentunya berbeda-beda nih, ya. Ini ada teori-teori dari luar negeri bahkan di Indonesia. Ternyata ya otak manusia itu terbagi ke 5 bagian ya. Otak atas, otak bawah, sama otak tengah. Otak atas tuh ada kanan kiri, otak bawah juga ada kanan kiri. Nah, ini yang membedakan kita ya. Ada yang rajin, ada yang senang belajar, ada yang kreatif, ada yang peduli ya, peduli dengan makhluk hidup, dengan sesama, ada yang bisa segalanya. Nah, kalau ini ditulis yang rajin itu S, yang senang belajar itu T, yang kreatif itu I, yang peduli itu F, yang bisa segala macam, senang praktek segala macam itu IN. Teman-teman kira-kira yang mana nih? Coba, coba, coba. Cita-cita, cita-cita. Oke, nanti teman-teman ngobrol masing-masing ya. Ini sebentar lagi kita gantian. Coba tulis di chat. Kira-kira menurut teman-teman, teman-teman itu yang S, T, I, F atau IN ya. Tapi ini baru tebak-tebakan ya. Karena nanti ada tesnya. Kalau teman-teman tes, ini namanya genetik tetap ya. Jadi kita kalau kita hidup, lahir, kita nggak tes, artinya kita itu dibentuk sama lingkungan. Sama keluarga, sama sekolah, sama tempat les, sama komunitas, sama tontonan kita, itu yang membentuk teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita bicara seperti gambar tadi, kira-kira kalau kita bicara seperti gambar tadi, kalau genetiknya kita itu ikan, bisa nggak manjat pohon? Enggak. Nah, Enggak. bagaimana ya kan? Nah, itulah genetik. Jadi, kalau teman-teman lagi ngobrol sama orang tua, kita udah tes genetik belum? Gitu. Kalau belum, artinya kita memanfaatkan pertumbuhan kita kepada lingkungan. Artinya keluarga, lingkungan itu mesti membantu kita sukses. Tapi kalau kita tahu genetik kita nih bibitnya bunga matahari nih, ya jangan dikasih air banyak-banyak gitu kan. Nah, ini nanti Coach Lucky akan bicara sama parents ya, hal lain. Tapi sekarang kita tebak-tebakan dulu nih. Menurut teman-teman harus pilih di antara 5 ini ya. Jangan pilih jadi penjahat dulu ya. Semoga nanti ketarik yang baik-baiknya. Apakah kalian S yang ulet, T yang senang belajar, eh, I yang kreatif, F yang apa tadi peduli, atau in yang bisa segala. Ini contohnya kayak laki-laki aja eh, apa namanya rapih bisa menjahit. Yang mana nih kira-kira? Harmoni I, oke. Coba Coach Lucky yuk, yang lain yuk dijawab yuk. Sepertinya I, oke. Aku mungkin F, Taifan. Yuk, yang lain monggo dijawab sambil Coach tunggu. Kita lanjut ya, kita mau kenalan. Nah, ini ada 3 tugas di minggu ini, gitu ya, teman-teman. Nanti kerjakan. Tugas 1 adalah kita sekarang kan dari usia 0 terus ya sampai usia 100 tahun lebih, kita nanti akan dihadapkan oleh 2 pilihan nih. Di masa dewasa kita akan jadi profesional atau pebisnis ya. Karyawan profesional yang punya skill atau pebisnis ya. Tugas pertama. Nanti ada contohnya. Nanti ngerjain tugasnya nanti di ini aja. Nanti di grup coach kasih tugasnya. Tapi ini cuma dengar aja.
Tugas pertama, sebutkan 3 sampai 5 keahlian, kebiasaan, dan kesukaan kamu. Kita pengen jadi orang yang fokus dan spesialis, sehingga kita mesti tahu apa yang kita suka. Kita suka bola, kita suka sepeda, kita suka baca, kita suka masak, nggak apa-apa. Ya, sebutin paling tidak 5. Tugas pertama, oke? Ini mungkin lain kesempatan aja. Oke, kita mau menemukan your superpower dibangun dengan kesadaran dan pengalaman dulu ya. Oke, tugas kedua. Nah, nanti ada tes dalam bahasa Inggris ya. Ini namanya tes spontan, bukan tes sidik jari ya. Tes ini bisa berubah, tapi nggak apa-apa. Kita cuman mau sekedar mengenal lewat 45 pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nanti ini linknya akan dibantu oleh orang tua kalian jika perlu, atau Coach Lucky bisa bantu di grup. Ini seperti hasil tes Coach Lucky dari 9 jenis kekuatan. Coach Lucky kuatnya di interpersonal skill, ya, mengenal diri, mengenal orang lain, dan ini istilahnya apa? Coach Lucky itu suka bertanya kenapa dan mencari jawaban yang simple untuk mempermudah hidup, karir, dan bisnis. Itu kenapa coach profesi terbaiknya jadi coach. Nah, nanti kalau teman-teman udah kerjakan soal kedua, Coach Lucky akan bantu kasih kasih gambaran rekomendasi pekerjaan masa depannya teman-teman ya. Dari Coach Lucky hasil begini, Coach Lucky tahu Coach Lucky bisa jadi executive coach, jadi psikologis, jadi CSR manager, dan perusahaan-perusahaan keren di dunianya apa gitu ya. Oke, sebentar ya Harmoni. Materinya Coach Lucky selesaikan dulu sedikit. Oke, ini tugas kedua. Oke, jangan khawatir, nanti di grup akan Coach Lucky ringkas ada tiga tugas. Tugas pertama yang tadi, kalian suka atau bisa apa sih? Ada 5 hal, sebutkan. Tugas kedua ini, kenali minat diri dengan menjawab 45 pertanyaan. Dan tugas ketiga itu adalah bikin video penjelasan tentang tugas 1, 2, dan jelaskan tentang 5 orang role model kalian. Siapa sih 5 orang dewasa ya? Nanti Coach Lucky udah bikinin videonya, sampelnya, teman-teman tinggal ikutin. Siapa 5 orang dewasa ya di rumah, keluarga, atau secara internasional gitu ya, di bidang kalian atau tidak, influencer yang kalian ikuti gitu ya, yang merupakan idola kamu ya. Kalau bisa, kalau perlu diinterview, kalau tidak kamu sebutkan. Misalnya, Coach Lucky influencernya Oprah Winfrey, keahliannya apa? Dia host host and TV producer gitu ya. Terus ada Tony Robbins. Tony Robbins itu siapa? Tony Robbins itu adalah transformational coach di Amerika dan sebagainya ya. Jadi tugas ketiga adalah teman-teman ceritain teman-teman punya role model itu siapa? Role modelku adalah ayah. Ayahku adalah pilot. Aku mau jadi pilot, boleh. Ya. Harus ada 5, jangan cuma 1 atau 2, oke? Gitu. Nah, nanti dari sini teman-teman berlatih public speaking tipis-tipisnya gimana? Dengan bikin video pendek, ya kan? Yang pertama tentang keahlian kalian tadi, yang kedua tentang apa namanya hasil dari tes menjawab pertanyaan tadi tuh 3 kekuatan kalian apa? Nih, seperti Coach Lucky kan dari 9 nih, yang yang persentasenya paling tinggi 3 apa? Sebutin. Misalnya anak Coach Lucky dia bodily, kinestetik, spasial, sama musik kekuatan dia. Gitu. Ini namanya tes multiple intelligence. Karena setiap dari kita itu punya setidaknya 3 kekuatan. Yang ketika kita kombinasikan itu jadi keren banget. Gitu. Misalnya dia kekuatannya logical, mathematical, alam, sama interpersonal, ya interpersonal berarti ke sesama manusia. Terus dia bisa jadi dokter anak yang sangat peduli. Gitu. Jadi nanti bisa dirancang jadi profesi. Oke, alright. Oke, materinya udah selesai. Ada 3 tugas. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini ada Harmoni mau tanya, boleh? Harmoni, Itu tugasnya diselesaikan dalam 1 minggu atau sebenarnya satu-satu? dalam 2 minggu, tapi sebenarnya ini bukan tugas
berat gitu. Harusnya dalam 1-2 hari teman-teman luangin waktu bisa selesai. Tapi em, kita di sini kenalan ya di waktu yang singkat, tapi kita berkenalan. Teman-teman di sini ini grup buat teman-teman bertumbuh. Yang tadi Coach Lucky bilang, di sini we listen and we don't judge, kecuali mohon maaf yang penjahat-penjahat tadi ya, yang negatif-negatif ya. Jangan bercanda ke situ dulu ya kalau di grup ini ya. Tapi misalnya teman-teman lagi ada, aduh aku tuh tadi guruku nggak adil deh gini-gini. Boleh cerita di grup, boleh cerita saat di kelas seperti ini. Oke, begitu. Kakak Harmoni paham ya? Oke, Kak Kaira mau tanya apa? Ini tugasnya ada yang dikirim di grup. Bagaimana tugasnya? Tugas tugasnya ada dikirim kemana? Tugasnya nanti dikirim ke grup, ya, ada apa namanya? Ada link, ya kan nanti dibikin dalam bentuk konten, menjawab 1, 2, dan 3. Ada contohnya juga, Coach Suki udah bikinin. Nanti teman-teman tinggal tonton panduannya, dan terus kemudian bikin kontennya, terus nanti link kontennya bisa di-share di grup. Makasih. Dalam 1-2 minggu sebenarnya. Oke. Thank you. Nah, ini tadi di chat ada yang pertanyaan. Kelas hari ini apa aja? Tugas pertama itu suruh apa? Oke, Coach Suki ulang ya. Jadi kelas hari ini kita berkenalan dan tugas pertama adalah bikin video penjelasan tentang perkenalan diri teman-teman. Ya, perkenalannya isinya apa? Yang pertama sebutkan 5 keahlian, kebiasaan atau kesukaan hobi kalian. Ya, harus 5 ya, jangan cuma satu. Terus kemudian Coach Luti udah bikinin sih videonya dalam 2 menit atau 3 menit gitu ya, misalnya. Jadi, hello friends gitu ya. Hello friends, kenalkan saya Lucky. Em, apa namanya? Saya suka sekali dengan Islamic History, digital marketing. Kita sebutin 5 gitu. Nah, kemudian tipe kecerdasan saya adalah interpersonal skill, dan existential intelligence. Ya, dari situ saya eh, segitu aja cukup gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya punya role model itu Oprah Winfrey, seorang TV host dan producer, Tony Robbins, kita sebutin sampai 5. Dan ini boleh baca. Jadi nanti ikutin video panduannya, bikin videonya, dan boleh sambil baca. Tapi rapih ya, rapih. Ada urutannya. Mengenalkan diri dulu, kemudian menceritakan apa minat kita gitu ya, kecerdasan kita hasil tes itu apa. Terus role model kita yang ketika ditonton tuh biasanya relate atau nyambung. Misalnya yang tadi merasa dirinya kreatif atau atletis gitu ya. Nanti role modelnya biasanya di bidang-bidang terkait. Nah, dari situ Coach Lucky akan bisa bantu untuk memproyeksikan, wih, kalian nih nanti bisa bisa ke perusahaan-perusahaan keren ini loh, atau bikin perusahaan atau solusi solusi untuk permasalahan dunia di bidang ini seperti itu. Oke, ini ada Kak Kaira lagi nanya. Kak Kaira, Yang tadi coba lower hand. oke. Kak Ivan mau tanya? Halo, Kak Ivan mau tanya atau kita mau kenalan dulu sama teman-teman? Bikin video perkenalannya maksudnya perkenalan nama atau hobi-hobinya doang? Oh, kalau perkenalan nama dan hobi itu sekarang ya, biar kita saling kenal, nanti di grup jadinya bisa lebih mudah mendengar. Kan tadi kan, we listen and we don't judge, ya kan? Nah, tapi tugasnya ini, bro. Mana sih kamu tuh, Taifan? Kok aku belum lihat wajahmu, bro, bro Jo. Kamu nggak bisa on cam kah?
Nah, tugasnya ini nanti di grup, nanti coach akan remind lagi linknya. Yang tugas kedua juga tinggal diklik. Tugasnya bikin video itu masih 1-2 minggu sampai pertemuan berikutnya nanti. Dan tentunya kan teman-teman juga banyak kan kegiatan yang lain, ya. Tapi di sini sekarang teman-teman, Coach Lucky yakinkan bahwa sekarang teman-teman punya grup support bertumbuh, ya. Growth Community Center yang mensupport dan mendengar teman-teman nih story-nya setiap hari apa sih gitu ya. Jadi secara nggak langsung teman-teman membangun portofolio dan jadi influencer nih ya di grup ini gitu. Meskipun nanti tugasnya hanya 12 tadi kan di awal ya, tugasnya kan hanya 12 ini, tapi 12 ini fokus loh, bisa lebih cepat. Kalau Coach Lucky biasanya kalau ke sekolah-sekolah itu kelasnya 3 hari 2 malam. Nah, jadi ini ada yang kelas untuk membangun karakter 3C, ada yang kelas untuk jago jualan, ada yang kelas untuk eh, ngiklan gitu ya. Tapi itu kan padat dan harus nginep. Nah, kalau ini kelasnya memang panjang, bisa 3 bulan, tapi kita punya grup WhatsApp untuk kita setor tugas dan saling curhat gitu ya setiap harinya. Ketika teman-teman mungkin selain ke orang tua, mau cerita ke teman-teman yang suportif, bisa di grup Aspiragen ini. Oke, kira-kira Kak Ivan terjawab? Kak Ivan umur berapa sih? 7. Masya, 7. Masya Allah, oke keren. Jadi, jadi, jadi ya friends, ini tuh sebenarnya kelas yang diperuntukkan untuk usia 10 sampai 15. Nah, tapi ternyata ada teman-teman di usia 7, 8, 9 juga join dan semangat ya. Sudah pandai berkomunikasi ya. Tinggal nanti kita bercerita tentang story dan prestasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materinya udah selesai, santai aja, pokoknya seru, insya Allah. Tinggal kerjain tugasnya. Eh, kita mau kenalan dulu. Ya, bersiap ya. Yang di Kaifan boleh lower hand, yang dipanggil nanti langsung open mic. Lihat dari video tutorial. Oke, oke, ini sekarang gimana ya tampilannya dulu ya. Tampilannya, oke. Yuk, kita kenalan dulu ya. Nanti di grup kita baru setor-setor tugas, nanya-nanyain tugas. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk. Kenalan. Oke, yang dipanggil namanya boleh berkenalan, yang lain boleh ketik di chat ya. Jadi hari ini selain dapat tugas untuk memperkenalkan diri, kebiasaan diri tadi, terus ada tes minat gitu ya, menjawab pertanyaan, sama interview atau role model 5 orang siapa. Itu apa sih materi dari kelas ini yang teman-teman paham? Apakah karakter 3C-nya, apakah we listen and we don't judge-nya, apakah apa sama-sama mau bertumbuh hebat, confident. Apa nih yang teman-teman pelajari? Boleh sambil ketik-ketik di chat. Jadinya Coach Lucky paham kalau materinya teman-teman terima ya. Sambil Coach Lucky kenalan nih. Oke. Aileen, kakak Aileen boleh berkenalan, open cam and open mic. Boleh, bentar ya. Ayo chatting dulu. Oke, yang lain jawabannya ditunggu di chat ya, friends. Evelyn kan coach. Yes, Aileen, Eh, Mama gimana? Perkenalan nama sama apa? sama hobi dulu. Sama usia, nama, usia, dan kamu suka apa? Hai, namaku Aileen. Umurku 10 tahun, aku kelas 4 dan hobiku itu jualan. Hobi jualan. Sekarang lagi jualan apa?
Kayak mainan gitu sih, kayak slime atau bricks. Oh, berarti ke teman-teman di sekolah. Kenapa? Berarti kamu beli, terus kamu jual lagi ke teman-teman di mana? Iya, kayak gitu. Aku beli produknya. Oh iya, aku ada dua hobinya. Apa? Bentar yang jualan dulu. Jadi jualannya iya kayak yang coach bilang, aku beli dulu, terus aku jualin. Terus Hmm, yang hobiku yang kedua itu nari tradisional. Masya Allah. Keren ya. Berarti nanti di tugasnya pasti dua hobi ini masuk ya. Karena kan tadi diminta lima. Nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa ya. Pokoknya lebih dari satu. Mau cukup kalau sudah yakin dua atau tiga nggak apa-apa. Tapi buat yang masih explore, boleh maksimal lima. Thank you, Aileen. Thank you, coach. Sama-sama. Oke, lanjut. Ada Abang Tama, boleh kenalan? Hai, nama aku Taufaruna Tama, biasa dipanggil Tama. Hmm, Umur aku 12 tahun. hmm. Hobiku menggambar. Menggambar apa? Menggambar digital. Gambar digital berarti pakai apa medianya? Aplikasi Ibis Paint. Ibis Paint. Sama. Oke, Abang Tama tadi berapa 10 berapa tahun? 12. 12, Masya Allah. Thank you, Abang Tama. Lanjut. Kita lanjut ke Kakak Amira. Halo. Ya, coach. Yes. Apa kenalan sayang? Nama aku Amira Yan Habibi. Umur aku 12 tahun, aku kelas 6. Aku Iya. suka gambar. Sukanya apa? Hobinya? Gambar. Gambar Gambar. apa? Biasanya suka gambar pemandangan. Kan beda ya. Ada yang manga, ada yang em, view apa? Panorama ya, pemandangan ya. Selain itu ada lagi nggak yang dieksplor atau mengisi harinya? Senang bantu Umi atau senang jalan-jalan atau bahasa Inggris apa? Hmm, Kayaknya nggak ada deh, coach. Belum ya. Tapi nanti di tugasnya minimal dua ya Kak. 2 sampai 5. Jadi coach ajak teman-teman untuk meluaskan kapasitas kalian. Dan nanti kan ikut tesnya, jadi itu minimal 3 kalau di tes. Nanti bisa dieksplor lebih lagi. Thank you. Mana tadi Kak Kamira? Thank you ya Kamira. Kami Oke, sekarang kita ke Kak Jingga. Halo. Halo, namaku Laura Jingga Cala, boleh dipanggil Jingga atau Orange juga boleh. Oke. Hobiku menggambar, terus nulis cerita, eh, terus sama nonton anime sama baca manga juga. Oh, anime sama manga ya. Jadi Iya, Jepang-Jepangan ya. iya. Kak Jingga usia berapa? 13 tahun, tahun ini 14. Mau, Masya Allah. Welcome. Thank you ya, Kak. Ya. Oke, lanjut. Kita mau kenalan sama Kuntum dan Kaira. Siapa itu, Kuntum? Untung atau Khaira itu coach. Itu satu orang atau kakak beradik? Satu orang itu kemarin. Oke. Jadi dipanggilnya siapa? Dipanggilnya? Untung aja coach. Oh, oke. Kakak Kuntum usia berapa? Em, aku itu sebenarnya namanya Kuntum Khaira Uma, jadi bisa dipanggil Kuntum atau Khaira. Hmm. Nah, aku itu usianya sekarang sudah menginjak 11 tahun dan Hmm. nanti November ini udah umurku 12 tahun. Ya Allah. Kemudian aku itu hobinya ada menggambar. Menggambar itu
Terkadang gambarnya manga, terkadang gambarnya panorama. Hmm. Kemudian ada juga aku sering kayak ikut-ikut les POC talent gitu, POC talent. Hmm. Dan selain itu aku juga suka ya baca puisi, lalu Masya Allah. baca buku. Oke, thank you. Nanti ditunggu tugasnya ya, berarti bisa ditulis dulu skripnya biar lebih rapi lagi untuk berkenalan. Thank you, Kuntum. Lanjut kita ke ini nih, ya, dynamic duo nih. Abang Kairi dan Dipa nih. Yuk. Halo semua, aku Kairi. Oke. Umur aku 12 mau 13 tahun ini. Hobi Mhm. aku olahraga. Tapi aku lagi suka kalau les basket, kalau di komplek main bola. Oke, ini ada Felix nih main basket juga nih. Nanti kenalan. Oke, ini Abang Kairi, kemudian Mas Dipa. Halo semua, nama aku Dipa. Mhm. Umur aku 10 mau 11 nanti 17 Maret. Wih, Hobi aku makan sama main basket itu doang. masa makan hobi sih? Iya, suka Berarti berarti kalau hobi bisa 4 sampai 8 jam dong makan. Iya, malah Oh, kurang juga bisa. oh gitu ya. Oke, tadi berarti apa? Hobinya makan sama main basket. Oke, jadi stay fit ya. Iya, Oke, thank you Dipa for sharing. sama. Siapa lagi nih? Kita ada Bang Felix dulu nih. Boleh nih. Halo Coach Lucky dan teman-teman, perkenalkan nama saya Felix. Saya berumur 12 tahun, tahun ini 13. Hmm, Saya tinggal di Bogor dan hobi saya bermain basket. Terima kasih. selain basket apa? Eh, Badminton. Oh, berarti fokus di sport juga ya. Iya, di olahraga. Kamu pernah cedera nggak? Pernah sih Coach, kayak keplitek gitu pernah. Di bagian mana? Ankle, Kaki Coach, lutut? di jari-jarinya gitu terus keplitek. Oh, oh, oke. Berarti mungkin pas lagi lompat gitu ya, Iya Coach. ke ketekan gitu ya. Kan kadang ada yang kram, kayak kurang pemanasan gitu. Kalau kayak lagi nerima smash gitu Coach, kalau Ah, kenceng nahan. oke, oke. Nah, itu interesting tuh ya. Nanti kalau teman-teman yang intinya selain mengenal diri, kita nanti mau jago berteman itu. Jadi public speaking atau kemampuan kita bercerita tuh buat apa sih? Buat kita bisa bertahan hidup, gengs ya. Bertahan hidup karena apa? Karena kita tidak hidup sendirian ya. Maksudnya dari sekarang juga kan kita tidak sendirian. Meninggoy ya, meninggoy juga nggak bisa ngubur sendiri kan. Artinya kita mesti bukan untuk kita bisa survive, not only survive sebenarnya untuk thrive di kehidupan ini kita mesti mengembangkan sifat-sifat yang layak untuk ditemani ya. Setuju nggak ya? Maksudnya kita mesti senang berteman. Kalaupun nggak harus yang ceria, yang lompat-lompat, yang bagaimana, enggak. Semua orang berhak punya teman, berhak disayang, berhak hebat, tapi memang ada caranya ya. Salah satunya apa? Salah satunya dengan ikut kelas ini, di mana kita menuangkan pikiran dan hati dan bercerita. Dari situ nanti kita akan berkumpul dengan teman-teman yang menghormati kita, menghargai kita, begitupun sebaliknya. Oke, lanjut. Kita ke Krisna Duta yang pakai crown. Halo, namaku Krisna Duta Halo. atau biasa dipanggil Duta. Hmm, Umur aku itu 11 tahun, tapi nanti Juli tanggal 29 itu 12 tahun. oke. Nah, hobi aku itu biasanya itu suka masak. Kayaknya kamu komedian deh. Apa? Komedian. Kayaknya kamu humoris, kamu kayaknya suka suka iseng gitu. Ya, memang. Oke, you should put Itu, that. Oke. itu aku biasanya kadang isengin adik aku kalau lagi bosan lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Aku tapi juga suka suka coding, biasanya bikin game di Roblox Studio.
Oke. Sama abis itu aku kalau sore itu kalau itu cerah itu biasanya badminton. Oh, Masya Allah. Oke, thank you for sharing. Kok belum ada yang hobinya ini ya, ngaji-ngaji, hafid-hafid gitu ya? Ini bulan Ramadan ini, ya. Coba dong, coba sedikit caper sama Allah gitu ya. Halo, Maxi, Maxi belum kenalan. Jangan pamit dulu dong. Jangan pamit dulu, kenalan dulu, bro. Halo, jangan kabur dulu, Abang Maxi. Kenalan dulu dong. Eva juga kabur. Ya. Oke, Abang Duta mau pamit. Kita udah mau tutup sih, mau foto dulu, jangan kabur dong. Ayo, Maxi mau kenalan. Soalnya tinggal sebentar lagi. Yes, yes. Oke, yuk, let's make it fast. Abang Maxi, kenalan dulu. Soalnya aku tinggal 26 menit lagi. It's okay. We just gonna spend 5 more minutes, I guess. 10 maybe. Abang Maxi. Boleh kenalan? Halo, suaranya belum keluar. Oh, itu dia. Bang Mas, boleh kenalan namanya siapa, usia berapa, kemudian hobinya apa? Hobiku membaca. Membaca. Usianya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Ini Baca apa? ini 13. Mm-mm. Baca apa, Bang? Lagi baca apa? Sukanya biasanya baca komik. Komik. Oke, dulu Coach Lucky kecil bacanya Conan gitu ya. Komik detektif. Kalau Maxi bacanya komik apa? One Piece, One Piece. Macam Oke. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Terima kasih udah berkenalan ya. Kita lanjut di grup lagi. Ini kebetulan lagi rada azan. Kita gantian sama teman-teman yang lain. Thank you ya, Maxi. Nah, ini ada Kakak Harmoni sama Tama yang belum ya. Ya, Kak Harmoni dulu. Halo semua, aku Harmoni, umur aku 10 tahun. Hobiku menggambar, storytelling, sama membuat cerita. Cerita apa, Kak? Fiction ya? Ceritanya sih biasanya yang ada muncul di otak aku aja. Yang terakhir tentang apa ceritanya? Yang terakhir itu tentang apa ya? Tragedi Ramadan. Tragedi Ramadan? Iya, sekarang dipakai buat jadi dongeng. Mau tampil soalnya. Di mana? Di mana ya? Lupa. Pokoknya nanti tanggal 12. Online atau di tempat masjid gitu? Enggak. Oke. Di sekolahan, di TK. Di TK, Masya Allah. Kamu yang storytellernya ya? Iya. Thank you ya, udah kenalan. Oke, terus terakhir nih ada, Mas Tama udah ya? Udah semua nih. Oke, semuanya udah kenalan. Terima kasih teman-teman. Ya Alhamdulillah kalian luar biasa. Pertama udah on time, on cam, dan nggak ragu untuk berkenalan dengan teman-teman baru. Terima kasih waktunya. Ini tadi ada chat, seru juga nih chatnya nih. Kerudung yang samaan, perkenalan di chat. Oke, nah jadi kelas public speaking ini nggak harus dalam bahasa Inggris. Tapi buat teman-teman yang lebih nyaman dengan bahasa Inggris, asal bukan bahasa Rusia ya, Coach Lucky nanti nggak bisa bantu koreksi. Jadi silahkan, boleh dalam bahasa Inggris. Tapi nanti Coach Lucky akan temenin buat teman-teman memetakan isi pikiran, mungkin perasaan, atau
habit keseharian itu untuk teman-teman lebih mudah berteman lagi nih ketika ketemu orang atau bikin konten online-nya. Wah, udah langsung jadi ini nih sama Krisna nih. Oke, izin leave. Oke, kita foto dulu yuk. Nanti kita lanjut lagi di grup dan Coach Lucy akan remind untuk tugasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita foto dulu. Kuntum on cam dong. Waduh, ini ada jempol kakak Orange. Oke, give your cutest expression. Oke, Kak Kuntum. Halo Kuntum. Join yuk foto. Kaira nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, thank you. Kita foto ya. Iya, 2, 3. Let's go. Oke, sebentar. I'll check whether sudah berhasil atau belum. Ih, bagus. Oke, thank you friends. Kita ketemu di grup. Kalau di grup itu yang join orang tuamu, kamu bilang apa namanya ayah, bunda, umi, abi, aku mau masuk ke grup. Atau nanti aku lihat tugas yang ada di grup. Oke, selamat bersiap berbuka. Terima kasih buat waktunya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka ini. Bukan ya. Bersiap Kak. dulu, bersiap. Oke, Iya. bye. Terima kasih Tante. Nggak boleh panggil tante ya. Oke, mau lebih muda, jadi coach. Thank you, Tan. Terima kasih Coach. Oke, bye. Bye. Oke, see you.